Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Ada tempat yang di siang hari terlihat biasa, tapi saat malam tiba, ia berubah menjadi saksi bisu kematian. Sungai Cibatu adalah salah satunya. Airnya tenang, arusnya lambat. Namun, warga percaya, tidak semua yang hanyut di sungai ini pernah benar-benar pergi. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang sebuah penemuan mayat tanpa wajah, tentang teror yang berulang, dan tentang sungai yang tidak hanya mengalirkan air, tapi juga menyimpan wajah-wajah yang hilang. Pastikan lampu sudah redup, jangan dengarkan cerita ini sendirian, dan siapkan diri kalian, karena inilah kisah horor mayat tanpa wajah di Sungai Cibatu. Tak ada warga Cibatu yang berani mendekati sungai setelah maghrib. Bukan karena arusnya deras, tapi karena airnya menyimpan sesuatu yang tak pernah benar-benar pergi. Sungai Cibatu mengalir tenang di siang hari, air kecoklatan, bebatuan licin, dan suara serangga yang biasa. Tapi begitu matahari tenggelam, sungai itu berubah. Bau amis bercampur tanah basah naik dari permukaannya, seperti napas panjang dari sesuatu yang terkubur. Malam itu, Raka pulang terlambat. Motornya mogok tepat di dekat jembatan bambu tua yang melintang di atas Sungai Cibatu. Tak ada sinyal, tak ada rumah, hanya lampu motor yang redup dan suara air mengalir di bawah jembatan. Saat Raka menuntun motornya, air sungai tiba-tiba bergelombang. Bukan seperti arus, seperti sesuatu bergerak melawan aliran. Raka berhenti, jantungnya berdegup lebih cepat ketika ia melihat sesosok tubuh tersangkut di akar pohon besar di tepi sungai. Tubuh itu membengkak, pakaiannya koyak, dan kulitnya pucat kebiruan. Mayatu Kakto. Raka menutup mulutnya, hampir muntah. Tapi yang membuat kakinya gemetar bukan tubuh itu, melainkan kepalanya. Wajahnya tidak ada, bukan rusak, bukan hancur, kosong, seperti kulit yang diratakan, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya permukaan licin yang memantulkan cahaya lampu motor. Air sungai beriak pelan, dan tubuh itu bergerak perlahan. Mayat itu melepaskan diri dari akar, hanyut mendekat ke bawah jembatan. Raka mundur, tapi langkahnya terasa berat, seperti tanah menahan kakinya. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari sungai. Pulang. Raka membeku. Suara itu tidak datang dari udara, datang dari dalam kepalanya. Mayat tanpa wajah itu berhenti tepat di bawah jembatan. Kepalanya mendongak ke arah Raka meski tak punya mata. Lalu, kulit wajahnya mulai bergerak, seperti kain basah yang ditarik dari dalam. Muncul cekungan gelap. Lubang mata terbuka perlahan, hitam dan dalam. Setelah itu, sebuah mulut robek terbentuk, tersenyum terlalu lebar. Aku belum selesai. Air sungai mendidih di sekelilingnya. Bau busuk semakin menusuk. Raka berteriak dan berlari meninggalkan motor,
menembus gelap tanpa arah. Keesokan paginya, warga menemukan motor Raka tergeletak di dekat jembatan. Raka menghilang. Pencarian dilakukan berhari-hari, hingga suatu sore, seorang pemancing melihat dua tubuh tersangkut di akar yang sama. Yang satu mayat lama, membengkak tanpa wajah. Yang satu lagi, tubuh baru, masih segar. Wajah Raka menghadap ke atas, matanya terbuka lebar, penuh teror, dan perlahan kulit wajahnya mulai memudar. Rata, kosong. Sejak hari itu, warga sering melihat dua sosok berdiri di tengah sungai Cibatu saat malam. Keduanya tanpa wajah. Keduanya saling berhadapan, seolah menunggu siapapun yang berani pulang terlambat, menunggu wajah baru untuk sungai itu. Dan jika suatu malam kamu mendengar suara air memanggil namamu dari arah sungai Cibatu, jangan menoleh, karena mungkin wajahmu yang sedang dicari. Sejak malam itu, tak ada lagi warga yang berani mendekati sungai Cibatu setelah gelap. Airnya tetap mengalir seperti biasa, namun mereka yang peka bersumpah. Kadang terdengar suara langkah di dalam sungai, dan bayangan tanpa wajah berdiri diam menunggu. Mungkin mayat itu belum menemukan siapa dirinya, atau mungkin ia sedang mencari wajah pengganti. Jadi jika suatu malam kalian melewati sungai yang sepi dan mendengar suara air memanggil nama kalian dengan pelan, jangan menoleh, jangan mendekat, dan jangan pernah menjawab panggilan itu, karena bisa jadi sungai tersebut sedang mengingat wajah kalian. Saya pamit, dan sampai jumpa di kisah horor berikutnya.